Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Hari ini Bu Angel akan menyampaikan materi tentang sejarah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah agar kita diberikan kelancaran dalam memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu bahwa agama Islam adalah agama dengan pemeluk terbesar di dunia? Dan bahkan negara kita Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Semua itu tidak luput dari perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Tentu pada awal kemunculannya, Islam benar-benar agama yang ditentang dan merupakan agama yang asing. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimanakah strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah? Dan mengapa pula kita harus mempelajari materi tentang sejarah perjuangan dakwah Rasulullah? Semua itu akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang keadaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, kemudian strategi perjuangan dakwah Rasulullah, dan yang terakhir adalah ibrah dari materi kali ini. Yang pertama, keadaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Masyarakat Mekah atau orang Arab pada saat itu, mereka tidak memeluk agama Islam, tapi mereka kebanyakan beragama Nasrani dan Yahudi. Mereka menyembah berhala dan berhala yang paling terkenal adalah Lata dan Uzza. Mereka mempunyai sikap yang skeptis, yaitu mereka tidak suka apabila ada ajaran baru yang masuk ke dalam kehidupan mereka, serta mereka suka mabuk-mabukan atau meminum khamr. Kemudian membunuh bayi perempuan hidup-hidup sudah menjadi adat mereka karena mereka malu apabila mereka mempunyai bayi perempuan karena dianggap perempuan itu hanyalah alat untuk penyambung keturunan. Kemudian merampok, membunuh, berzina adalah hal yang biasa dilakukan di masyarakat Arab pada saat itu. Jadi kalau seumpama kalian terbiasa melakukan hal-hal seperti ini, berarti kalian sama saja kembali ke dalam zaman jahiliyah saat itu, belum mengenal agama Islam dan kalian belum merasakan manisnya iman. Karena Nabi Muhammad memandang bahwa adat yang dilakukan oleh masyarakat Arab itu sudah sangat keterlaluan, maka Nabi Muhammad berhalwat di Gua Hiro selama 40 hari. Pada saat itulah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu juga Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi terakhir. Misi diutusnya Rasulullah SAW sendiri, yang pertama tentu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak manusia pada saat itu benar-benar sudah jauh dari yang dikatakan akhlak mulia. Nabi Muhammad juga memiliki tujuan untuk membangun manusia mulia dan bermanfaat, serta Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi seluruh alam. Jadi, timeline-nya yang pertama adalah Nabi Muhammad berhalwat di Gua Hiro dan turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Nabi Muhammad melakukan dakwah sehingga muncullah As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun ini adalah sebutan bagi orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94 sehingga Nabi Muhammad mengubah strateginya menjadi dakwah secara terang-terangan. Strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan secara terang-terangan. Nah, bagaimanakah itu? Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi, dakwah yang dilakukan Nabi ini, penyebaran Islam hanya dilakukan di kalangan keluarga dan sahabat saja. Kemudian, dari dakwah tersebut, muncullah As-Sabiqunal Awwalun yang sebelumnya saya sampaikan, yakni orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Yakni ada Ibunda Siti Khadijah,
yaitu istri dari Nabi Muhammad. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, sepupu dari Nabi Muhammad sendiri. Yang luar biasanya, Ali bin Abi Thalib ini dia mau masuk Islam, memutuskan untuk masuk Islam pada usia yang sangat muda. Kemudian ada Abu Bakar Ar-Shiddiq, kemudian ada juga Bilal bin Rabah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Nabi selama 30 tahun. Kenapa Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Apakah Nabi takut? Jawabannya adalah tentu tidak. Dakwah dilakukan sembunyi-sembunyi sendiri. Ini merupakan hal yang efektif dilakukan karena pada saat awal munculnya Islam, keadaan Arab benar-benar sudah tidak terkontrol. Jadi kalau seumpama Nabi langsung melakukan dakwahnya ke masyarakat Arab, tentu ditolak mentah-mentah. Dan pada saat itu Nabi juga belum mempunyai orang-orang di belakangnya atau orang-orang yang mendukung untuk dakwah Nabi. Sehingga akan lebih efektif apabila dilakukan di kalangan keluarga dan sahabat terlebih dahulu, karena mereka setidaknya mau mendengarkan apa yang ingin Nabi sampaikan. Setelah 3 tahun, muncullah mukjizat lain, yakni turunnya Quran Surat Al-Hijr ayat 15, yang dimana menyuruh Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, pada saat ini dakwah dilakukan Nabi sudah keluar ke masyarakat Arab pada saat itu. Dan tentu saja kaum Quraisy langsung menolak ajaran Islam dengan cara menyiksa kaum muslim. Banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang disiksa, ada juga yang terbunuh. Dan lagi, mereka melakukan blokade ekonomi. Jadi, orang-orang Quraisy pada saat itu tidak mau membeli apa yang dijual oleh kaum muslim. Mereka juga tidak mau menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang muslim. Apabila mereka mempunyai istri atau suami yang beragama Islam, mereka akan langsung menceraikannya. Sehingga puncaknya Rasulullah hijrah ke Madinah atas perintah Allah, dan karena memang penyiksaan yang dirasakan kaum muslim di Mekah sudah terlalu berat. Ibrah atau hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran kali ini, yang pertama adalah jiwa yang teguh. Nabi Muhammad merupakan orang yang istiqomah dalam menyampaikan ajarannya. Beliau mempunyai jiwa yang teguh dalam melakukan dakwah. Beliau juga tabah dan sabar atas semua cobaan yang beliau lalui. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk berlaku bijaksana. Beliau juga tegas terhadap tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh kaum Quraisy untuk meninggalkan ajaran Islam. Jadi saat Nabi Muhammad melakukan dakwah, kaum Quraisy itu tidak hanya menyiksa kaum muslim, tapi kaum Quraisy juga merayu Nabi Muhammad dengan cara memberi harta atau memberi wanita. Tapi Nabi Muhammad dengan tegas menolak itu semua. Dan yang terakhir adalah tawakal. Jadi apabila kita sudah berikhtiar, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nabi Muhammad sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan dakwah, kemudian Nabi Muhammad tetap bertawakal, meminta petunjuk kepada Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Alhamdulillah, materi ini sudah sampai pada akhirnya. Untuk tugas kalian, kerjakan kuisis dengan link yang nanti ada di deskripsi video ini. Deadline-nya tanggal 23 Maret 2020 pukul 23:59. Jangan lupa ya diberi nama dan kelas, jadi tidak menerima nama-nama aneh-aneh. Kemudian yang kedua adalah buatlah summary atau rangkuman perjalanan Rasulullah dari lahir hingga perjuangan dakwah beliau di Mekah. Bebas mengambil dari sumber belajar manapun. Boleh dari video ini, boleh dari video lain atau buku-buku yang lain. Tugas ini kalian tulis tangan di kertas folio bergaris minimal 1 halaman bolak-balik dan nanti dikumpulkan saat masuk sekolah. Yang terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu doa untuk kita semua, khususnya umat muslim di dunia,
agar kita semua mendapat perlindungan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.